Oke, selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk fellowship ini Bapak. Kami yakin Tuhan bahwa siapapun yang ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau mau kami untuk bersekutu bersama-sama untuk memuji, untuk membesarkan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, melalui pujian-pujian kami Tuhan. Siapkan hati kami Bapa. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh memuji, biar kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Sembunyikan kami semua Tuhan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Kau layak Tuhan untuk terima semua pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk melayakkan kami Bapa, untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sebenarnya kami tidak layak, tapi hanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau melayakkan kami. Kami boleh datang untuk memuji, untuk menyembah. Ini kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, fellowship ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Sehingga pertemuan kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Kami memuji Engkau Tuhan. Yes, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment, never want to leave. Not looking for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've gone through the motion. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we start. I'm open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we start. I'm open up my heart to you. Caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet. Caught up in this holy moment, never want to leave. I'm looking for blessings. Oh, yes, you are. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else.
caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Oh, I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, Jesus, nothing else will do. Oh, I just want you. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, Jesus, nothing else will do. Caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessing, Jesus. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Yes, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you for this holy presence, Jesus. Thank you for letting us to come to you, Jesus. Oh. We bring our praises to you, Lord, only to you, Jesus. All these saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, you are worthy, Jesus. You are worthy of it all. Yes, only to you, Jesus. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
only you, Jesus. You are worthy. You're worthy of it all, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, firman terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih karena
boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan. Oh, thank you Jesus. Yes, thank you Jesus for your presence. Kami merasa bahagia Tuhan di hadirat-Mu. Oh, tempat terindah Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Thank you for this time Jesus. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Bisa terjemahin ya, Grace? Ya, saya terjemahkan itu. Oke. Thank you. Grace gak kelihatan itu, cuman backgroundnya. Aku matiin aja ya. Yes. Haleluya. Het is zo goed om God te loven en te prijzen. Sungguh indah untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Samen met Benaya, de kleine kinderen gaan ook God loven en prijzen. Bersama-sama dengan Benaya, anak Tuhan yang masih kecil memuji Tuhan. Ja, en ik wil graag iets korts met jullie delen vandaag. Saya akan membagikan secara singkat. En ik hoop dat we het ook allemaal kunnen toepassen dan in ons leven. Dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya harap. Het gaat over een gezond hart, een healthy heart. Judulnya saya beri hati yang sehat. Ja. In de medische wereld zijn er veel adviezen om een gezond hart te hebben. Di dalam dunia kesehatan ada banyak nasihat atau anjuran yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan supaya kita memiliki sebuah hati dalam kondisi yang sehat. Ja. Bijvoorbeeld is dat niet roken. Antara lain, tidak merokok. Doen aan sport. Melakukan olahraga rutin. Gezond eten. Pola makan yang sehat tentu saja. Een gezond gewicht hebben. Berat badan yang ideal. Ook de bloeddruk is belangrijk. Juga tekanan darah yang normal, sangat penting. Ja, ook een cholesterol wordt bekeken. Juga rutin memperhatikan kadar kolesterol dalam tubuh kita. En ja, een normaal suikergehalte hebben. Dan juga kadar gula dalam darah kita.
Als we bedenken, het menselijk hart, dat is eigenlijk niet zo, dat weegt niet zoveel, dat is misschien 500 gram. Kalau kita lihat sebetulnya berat dari sebuah hati manusia itu tidak berat. Berapa mah itu? 200 gram kira-kira? 500, minder dan 500 gram. Oh, kurang dari 500 gram, kurang dari setengah kilo. Ja. Maar per dag slaat hij ongeveer 100.000 keer. Tapi dia berdetak 100.000 kira. Ja, per dag. 100.000 kali kurang lebih. Dus in een heel mensenleven is dat 2,5 miljard ongeveer, ja. Jadi 2,5 miliar kali sepanjang manusia hidup itu jantung itu berdetak. En als je alle bloedvaten achter elkaar zet van een mensenlichaam, dan kom je aan bijna 100.000 kilometer. Kalau pembuluh darah manusia itu direnteng panjang, itu kira-kira berapa ratus kilometer? 100.000. 100.000, ya ampun, 100.000 kilometer. Ja, dus dan kan je bijna 2,5 keer rond de aarde. Jadi panjangnya itu bisa 2 kali keliling bumi, lingkaran bumi ini. Ja, en in onze westerse wereld is hartziekte de nummer 1 doodsoorzaak. Dan di dalam untuk orang-orang dewasa, In de westerse wereld, de western world. hartziekte itu jantung ya, sakit jantung itu penyakit serangan jantung itu adalah pembunuh yang pertama di seluruh dunia kematian. Dus daarom al deze adviezen van de hartspecialisten om een gezond hart te hebben. Makanya selalu dikumandangkan oleh spesial jantung untuk setiap orang itu memiliki jantung yang sehat. En zoals je een gezond natuurlijk hart moet hebben, is het ook belangrijk om een gezond geestelijk hart te hebben. Sebagaimana pentingnya kita memiliki jantung, organ jantung yang sehat secara badani, kita perlu juga memiliki hati yang sehat secara roh. Ja, het hart is de zetel, de plaats van het innerlijke leven. Jantung itu adalah tempat dari hati. Oh, hati adalah tempat dari ja, het innerlijke leven. Sesuatu manusia dalam batiniah. Dus je denken, je voelen, je wil. Jadi apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, pikirkan ya. Ja, willen ook. What you want. Apa keinginan kita, cita-cita kita. Ja. En het is zo belangrijk voor God, als we voor het lezen 1 Samuel 16 vers 7. Kalau kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang 7. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar het uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Iya, tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ja, dus de Heere kijkt naar het hart. Jadi Allah itu melihat hati kita. En in de wereld inderdaad zijn we geneigd om te kijken naar hoe iemand eruit ziet, wat voor kleren, wat voor rijkdom misschien. Iya, secara kita itu selalu terpancing untuk melihat penampilan luarnya, apa yang dia pakai, bagaimana dia kelihatannya, penampilannya. Maar hier staat er duidelijk dat God eigenlijk naar het hart kijkt.
Tapi di sini ditulis dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu memperhatikan apa yang ada di hati. Hij kijkt dwars door je heen, als het ware. Kalau boleh dibilang mah, Tuhan itu nembus ngelihatnya gitu sampai ke dalam. Ja, ja. Dus een gezond geestelijk hart is heel belangrijk. Jadi kesehatan hati kita secara rohani itu sangat-sangat penting. En ik wil graag een paar punten bespreken om je hart gezond te houden. Saya mau bahas beberapa poin untuk memiliki hati roh yang sehat. Als eerste, we moeten ons hart beschermen. Yang pertama jelas melindungi hati kita. Want alles start in het hart. Dat lezen we ook in Mattheus 5, vers 27 en 28. Karena segala sesuatu itu dimulai dari hati, seperti yang tertulis di dalam Matius 5. Ja, dus u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Ya, Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ja, dus het begint inderdaad in de gedachten en dan gaat het naar het hart. Memang dimulai dari awalnya adalah dari pikiran, kemudian masuk ke dalam hati kita. Natuurlijk, als je iemand ziet en je vindt die persoon mooi, dat is normaal. Maar als je erover blijft nadenken, dan komt het in je hart. Nah, ya memang wajar kalau kita melihat seseorang kemudian tertarik karena dia menarik. Tetapi kalau kemudian dilanjutkan, dipikirkan, kemudian turun ke hati, itu bisa sangat berbahaya. Ja, en dan hoe langer dat je dat doet, hoe meer het misschien tot uiting kan komen. En dan wordt het in plaats van gedachten, daden. Ya, kalau diterus-teruskan, ya lama-lama akan mendatangkan sesuatu yang kurang baik dan kemudian bahkan dilakukan dalam tindakan. Ja, en over dit onderwerp staat ook in Spreuken het volgende. Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen. Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden. Ayat yang tertulis lagi di dalam Amsal 6 ayat 27-28. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ja, zo ook wie naar de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden. Ya, lanjut yang ke-29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ja, en dus hier nogmaals bevestiging van, je kan moeilijk met vuur spelen en niet verbranden. Ya, di sini kita bisa lihat, yang pertama kita nggak bisa main api tanpa kita ini terbakar. Ja, en zo gaat dat met niet alleen overspel, maar ook met alle andere dingen. Die starten ook in het hart. Jadi untuk voorspel, berbuat curang atau Overspel, selingkuhan, ja. selingkuh, ya. Untuk berselingkuh dan untuk hal-hal yang lain itu dimulai dari hati. Ja. En heel belangrijk, zo staat ook in Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ja, dus punt 1 is bescherm je hart. Jadi poin pertama adalah jaga hati kita. Ja.
Tweede, wat je hart ook gezond houdt, is hou van God met heel je hart. Poin yang kedua yang membuat hati kita sehat adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dat is eigenlijk ook het grootste gebod. En dat staat ook in Markus 12, vers 30 tot 31. Ini adalah hukum yang terbesar terdapat di dalam Markus 12 ayat 30-31. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam segenap jiwamu itu kalau di dalam bahasa Inggris ditulis dalam segenap hatimu. Oh ya. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ja. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Ya, hukum yang kedua di ayat 31 yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ja. En dus het eerste gebod, we moeten God eigenlijk lief hebben met heel ons hart. Dus niet alleen verstand, maar ook met heel ons hart. Ya, hukum yang pertama itu mengasihi Tuhan yang pertama dengan segenap hati, kemudian dengan segenap jiwa kita, baru kemudian dengan segenap pengertian atau akal budi kita. Ja. Een derde punt, focus op je hart. Poin yang ketiga adalah fokus pada hati kita. Ja, en dat komt ook een beetje samen met het eerste vers dat ik daarnet gelezen had. Maar laten we misschien nog eens verder lezen in Markus 12, vers 38 tot 40. Kita akan lanjut di Markus 12 ayat 38 sampai 40. En Jezus zei tegen hen in zijn onderricht: pas op voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten, op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijd. Ya, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Zij verslinden de huizen van de weduwen en voor het schijn bidden zij lang. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Nah, selanjutnya 40, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ja, dus eigenlijk wat er hier staat is dat Jezus hier zegt dat die mensen eigenlijk uiterlijk veel doen. Jadi yang Tuhan ungkapkan sini adalah bahwa dia melihat banyak orang itu melakukan sesuatu secara nyata, hanya luarnya saja. Ja, maar eigenlijk als Jezus naar hun hart kijkt, dan gaan ze niet naar God uit. Tetapi ketika Tuhan menembus melihat sampai ke hatinya, dia lihat bahwa hati mereka itu tidak terarah kepada Tuhan. Dus daarom, punt 3 is focus op het hart. Dus de focus moet zijn op je hart die naar God uitgaat. Jadi poin yang ketiga itu fokuskan hati kita itu kepada Tuhan. Ja, dus niet allerlei dingen uiterlijk alleen, maar dat het allemaal uit je hart komt. Jadi tidak hanya banyak perkara secara lahiriah saja, tetapi hati kita itu yang perlu juga. Ja. En dan vierde ding is geef vanuit je hart. Poin yang keempat, berilah dari hatimu.
En in Marcus 12 staat het voorbeeld vanaf vers 41. Kun je misschien een keer lezen? Ada contoh yang tertulis di Markus 12 ayat 41 dan seterusnya. Ja, en toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam 1 arme weduwe die er 2 kleine munten in wierp. Dat is een kwadrans. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Vers 43. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: Voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ja, dus eigenlijk als je gewoon naar het uiterlijk zou kijken, dan zou je kunnen zeggen, ja, die mensen die geven heel veel geld. Ya, kalau lihat perumpamaan yang Tuhan berikan di sini, Tuhan lihat ada banyak orang yang memberikan dalam jumlah yang banyak. En die arme weduwe, die gaf alleen maar 2 muntstukken. Sementara si janda ini itu ngasih hanya 1 duit, 2 keping. Ja. Maar eigenlijk was dat ten opzichte van wat zij had, was dat alles wat zij had. Tetapi kalau dilihat dari dalam secara hatinya, dia itu memberikan semuanya yang dia punya. Maar ze gaf het ook met haar hele hart. Ze gaf alles in Gods handen. Dan ya janda itu selain memberikan semua yang dia punya, dia memberikan dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Ook lezen we bijvoorbeeld in een andere vers, in 2 Korinters 9 vers 7, op het einde, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ya, kalau dibandingkan di ayat yang di Korintus 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ja, God heeft een blijmoedige gever lief. Ya, Tuhan tuh mengasihi orang yang kalau ngasih itu dengan sukacita. Ja. Dus het maakt niet uit of je nu veel geeft of weinig geeft, maar het moet uit je hart komen en je moet het met een blij hart geven. Nggak masalah, nggak peduli kita memberi banyak atau memberi sedikit, asal yang terpenting adalah kita memberi dengan hati yang sukacita. Ja. Vijfde puntje dat ik zou willen delen is hou je hart heilig. Poin yang kelima itu jaga hati kita untuk kudus. Dat is ook een gebod eigenlijk van God, dat hij in Leviticus 20 vers 26 eerst had gezegd. En daar staat er, u moet heilig voor mij zijn, want ik de Heere ben heilig. Ada satu hukum juga yang tertulis dalam Imamat 20 ayat 26, yaitu kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Ja, en in het Oude Testament moesten ze dat doen, zich afzonderen, heilig zijn voor God is eigenlijk afgezonderd zijn voor God.
Jadi di dalam perjanjian lama itu orang harus kudus atau dipisahkan ya, afgezonderd. Ja, dus heilig zijn voor God is afgezonderd zijn, apart gezet voor God. Iya, jadi kudus dalam artian di perjanjian lama itu dipisahkan untuk Tuhan. Ja. En ze moesten allemaal offers brengen, brandoffers en zoenoffers en nog allerlei soorten offers. Jadi mereka membawa dalam bentuk persembahan, itu persembahan bakaran, persembahan pendamaian, persembahan korban, dan banyak macamnya. Ja, maar zoals we daarnet gelezen hebben in Marcus 12, dan moesten we God liefhebben met heel ons hart, heel het verstand en met heel onze ziel. En dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Tetapi lebih lanjut lagi di dalam Markus 12 ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dus alles wat ze in het oude verbond deden, is al die brandoffers en slachtoffers voor God. Dat is allemaal ondergeschikt aan God liefhebben met heel je hart. Jadi semua bentuk persembahan yang ada di dalam perjanjian lama itu, yaitu persembahan korban bakaran, persembahan korban sembelihan, itu semua masih di bawah atau tidak setinggi yang Tuhan lihat sebagai korban dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ja. Zo belangrijk is het je hart die naar God uitgaat. Jadi sungguh amat sangat penting sekali untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ja. Dus eigenlijk heel belangrijk. Ten eerste was bescherm je hart. Jadi saya ulang lagi, poin-poin yang penting untuk menjaga hati kita sehat adalah yang pertama, Bescherm je hart. Menjaga hati kita. Dan hou van God met heel je hart. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Focus op je hart en niet op het uiterlijk. Fokuskan dengan hatimu, bukan dengan secara lahiriah. Ja, en dan geven vanuit je hart. Memberi dari hati. En dan ook heilig zijn. Heilig, hou je hart heilig. Dan menjaga hati kita untuk tetap kudus. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we moeten doen, maar waar we ook Gods kracht voor nodig hebben. Ini adalah hal-hal penting yang kita perlu lakukan, tetapi juga perlu kekuatan dari Tuhan. We kunnen dat niet allemaal uit onze eigen kracht, dus gelukkig kunnen we met de kracht van de Heilige Geest dit wel doen. Kita tidak perlu dengan kekuatan kita sendiri melakukan semuanya itu, tetapi Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kita melakukannya. Ja. Ik wil nog eindigen met een quote die ik gevonden heb. Dus open your heart and invite God into every circumstance, because when God enters the scene, miracles happen. Saya akan tutup dengan sebuah perkataan hikmat, yaitu bukalah hatimu dan undang Tuhan dalam segala situasi keadaan, sebab ketika Tuhan masuk dalam situasi kita, maka akan terjadi mujizat. Amen. Het is zo goed om je hart open te doen en God toe te laten in elk aspect van je leven.
sangat penting untuk membuka hati kita, kemudian mengizinkan Tuhan melakukan segala sesuatunya. We kunnen proberen met onze eigen kracht, maar oh, zo leuk is het als God overneemt. Kita bisa melakukannya dengan usaha kita, tetapi akan sangat menyenangkan dan hasilnya akan sangat lebih baik lagi kalau kita mengizinkan Tuhan yang ambil bagian atau ambil alih semuanya. Ja, en dat we dan zien hoe God werkt door ons heen, door anderen heen in onze situatie. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan itu bekerja melalui kehidupan kita, melalui dalam keluarga kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara Tuhan. Ja. Amen. Amin. Dat was heel kort wat ik wilde delen met jullie. Ya, hanya ini pendek saja yang saya bagikan. Pendek tapi bermakna. Dalam. Het is inderdaad goed om. Het moet niet altijd lang zijn, maar als we het goed kunnen toepassen in ons leven, is het belangrijkste. Ya, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang lebih utama. Ja. We kunnen misschien nog eindigen in gebed. Ya, ada yang didoakan. Dank u, Vader. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga. Dank u dat wij tot u kunnen komen met heel ons hart. Bahwa kami pagi ini boleh datang kepadamu dengan segenap hati kami. We geven ons hart terug volledig in uw handen, Heer. Kami berikan seluruh hati kami kembali ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dank u dat u ons hart ook vult met uw liefde, met uw kracht, uw wijsheid. Kami bersyukur bahwa Engkau mengisi hati kami penuh-penuh dengan cinta-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan hikmat yang daripadamu. Dat wij u ook kunnen ervaren dagelijks in ons leven. Sehingga kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dank u, Vader, dat u uw aanwezigheid ook bij ieder van ons mag zijn. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu ada bersama setiap dari kami. Dat u ook wilt werken, het werk wilt afwerken wat u begonnen bent in ieder van ons. Dan Engkau juga terus bekerja untuk menyelesaikan apa yang sudah Engkau mulai dalam kehidupan setiap kami. Ja, Heer Jezus, vergeef ons als we ook niet altijd u op de eerste plaats zetten in ons leven. Bapa, kiranya Engkau mengampuni kami bahwa seringkali kami tidak menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Maar dank u dat wij altijd terug kunnen komen en ons hele hart aan u kunnen geven. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami bisa kembali kepadamu dan memberikan hati kami kembali kepadamu. Dank u, Vader. En ik wil ook iedereen zegenen die er was, iedereen die ook zal luisteren. Dank u dat we allemaal mogen groeien dichter tot u. Saya memberkati setiap orang yang hadir hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. In Jezus' naam. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen.